Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau bapak-bapak bepergian atau bapak ibu bepergian kemudian masuk ke masjid atau ke musola di perjalanan, rest area atau apa kemudian di situ ada sholat yang didirikan berjamaah, jangan buru-buru ikut bermakmum. Anda harus tahu betul sholat yang dikerjakan itu sholat apa, harus tahu, Pak. Karena syarat sahnya sholat berjamaah itu sholat imam dan makmum sama sholatnya. Kalau beda sholatnya nggak sah gitu. Jadi sholatnya imam sama sholatnya makmum harus sama. Imam sholat maghrib, makmum harus sholat maghrib. Imam sholat duhur, makmum juga harus sholat duhur. Jangan imam sholat duhur, makmum sholat asar, atau imam sudah jamak asar, makmum baru jamak duhur. Nggak bisa, Pak. Harus berkesesuaian, harus sama antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum. Maka saya sarankan kalau di perjalanan, kalau kita tidak tahu pasti sholatnya imam, jangan buru-buru kita hantam masuk dalam jamaah itu. Lebih bagus kita sholat sendirian, itu yang paling bagus, paling aman. Kemudian yang kedua, mukimin, sholatnya mukimin itu boleh dimakmumin oleh yang jamak. Ingat, Pak, sholatnya orang mukimin boleh dimakmumin orang yang jamak. Tapi kebalikannya nggak boleh. Orang yang sholat jamak dimakmumin kepada mukimin, nggak boleh. Misalkan saya nih sholat jamak, Pak, saya lagi bepergian, kemudian pas sholat maghrib saya jamak. Nah, kemudian misalkan datang siapa gitu, fulan gitu. Fulan ini tinggal di situ, sholatnya sholat mukim, bukan jamak, dia memang sholat maghrib. Kemudian dia makmum kepada saya, meskipun sama sholatnya antara saya dengan dia, karena saya jamak dia tidak jamak, maka sholatnya dia tidak sah, Pak. Jadi orang yang sholatnya mukim tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya jamak. Tapi kalau si fulan itu yang mukim sholatnya, kemudian saya yang jamak bermakmum, boleh, sah itu, Pak. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, sholat Jumat kemudian asarnya dijamak itu boleh. Jadi misalkan ini ya, sholat Jumat ini, Pak, begitu, ini saya menerangkan sholat jamak qashar ini karena nanti ada kaitannya dengan sholat jamaah tadi itu, Pak. Sholat Jumat saya niatnya tetap sholat Jumat tapi dijamak dengan asar, tapi tidak di qashar. Bedakan antara jamak dan qashar, bedakan nanti, Pak. Maka ketika saya sholat Jumat saya jamak dengan asar, Jumatnya tidak saya qashar, asarnya jamak dan qashar, menjadi 2 rakaat. Sholat jamak qashar itu zuhurnya menjadi 2 rakaat, asarnya menjadi 2 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Maghribnya tidak boleh diqashar. Maghrib itu nggak boleh diqashar. Kalau diqashar nanti jadi 1,5, ya repot ya kan, gitu kan. Begitu rukuk langsung salam, ya repot, langsung tahiyat. Nah, makanya maghrib tidak ada qashar.
Tapi maghrib boleh dijamak dengan sholat isya, boleh. Kemudian kalaulah memang tidak terpaksa sekalipun, utamakan jamak takdim, yaitu jamak yang dikerjakan di awal waktu. Jangan dijamak takhir, nanti cenderung untuk menunda-nunda sholat malahan. Kalau memang tidak ada udzur tertentu, jamaklah jamak takdim. Udzur tertentu bagaimana? Contohnya begini Pak, Bapak naik bis, ya kan, berangkat jam 4 sore, jam 9 baru masuk rest area Pak, maka itu menjadi sebuah udzur yang Anda boleh jamak takhir. Karena ada kawan-kawan kita yang mengatakan jamak takhir itu nggak ada dalilnya. Wah, repot lagi Pak, ya kan, mempersulit sendiri. Yang ada jamak takdim aja, jamak takhir enggak. Nah, kalau seperti itu Anda mau gimana sholatnya? Ayo, ya kan. Mau nggak mau kan akhirnya ada jamak takhir, gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamak itu mengumpulkan. Nah, kalau qashar itu ada syarat perjalanan. Kalau jamak itu nggak dalam perjalanan pun boleh, asal ada udzur yang membolehkan datang. Contoh misalkan apa? Sakit Pak. Bapak sakit, itu Bapak boleh jamak Pak, gitu loh. Sakit, misalkan Bapak tulang impus dipasang gini-gini, akhirnya kalau setiap mau sholat harus wudu, setiap mau sholat harus wudu, rumit Pak. Jamak Pak, jamak, begitu dengar adzan duhur langsung sholat, sekalian asar, jamak sekalian, tapi nggak boleh qashar, gitu. Kemudian untuk qashar itu harus melewati perjalanan qashar sekitar 81,5 km. Ada yang pendapat lain sekitar 85, sekian kilometer, ada yang mengatakan 91,6 km. Jadi itulah perjalanan qashar. Perjalanan qashar itu setelah melewati itu, maka Anda harus atau Anda boleh mengerjakan jamak qashar. Nah, pertimbangan apa kita mengambil jamak dan qashar? Pertimbangannya Pak, kalau jamak itu selain daripada di luar perjalanan sakit, nah pertimbangannya apabila kita mendapat keringanan untuk mengerjakan suatu perkara perintah Allah, maka ketika kita mengambilnya saat itu sama dengan ketika kita melakukan ibadah yang paling afdol tatkala kita tidak mendapatkan keringanan. Contoh misalkan begini Pak, contoh sholat berjamaah bagi orang yang bermukim itu utama tidak Pak? Tentu kita akan menjawab utama. Sholat paling utama itu ketika kita mukim, maka sholat berjamaah. Nah, dalam perjalanan sholat yang paling utama itu yang mengambil jamak qasharnya Pak, ketika memang syarat untuk jamak qasharnya terpenuh, maka sholat jamak qashar itu yang lebih utama daripada sholat jamaahnya. Tapi kalau Bapak mau merangkaikan, lebih bagus lagi. Misalkan begini, kita berkunjung kepada bersilaturahmi kepada rumah saudara, sudah melewati perjalanan qashar. Nah, kemudian kita mau melanjutkan perjalanan, di jalan itu jenengan terdengar adzan maghrib, maghribnya berjamaah, isaknya Anda qashar, itu lebih bagus. Atau Pak, karena perjalanan yang tadi sehingga tidak bisa sholat maghrib, isaknya berjamaah, maghribnya ada jamak. Wah, itu luar biasa Pak, bagus itu. Dapat sholat jamaahnya, dapat jamak qasharnya. Itu lebih bagus daripada sholat maghribnya berjamaah, sholat isaknya berjamaah Pak. Lebih bagus Anda mengambil salah satu jamaahnya, kemudian yang lainnya dijamakkan. Itu lebih bagus seperti itu. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kapan jamak qashar itu pertimbangan yang pertama. Kadang saya ditanya, Pak Ustaz, apa sih pertimbangannya kita harus jamak qashar itu kita ambil? Karena satu, mengambil keringanan yang Allah berikan itu lebih utama, atau keutamaannya sama dengan ketika kita mengambil ibadah yang paling utama pada saat ketika tidak ada keringanan.
Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, masyakoh, sesuatu yang memberatkan itu menarik kemudahan. Jalbul masobih atau masoleh, darkul mafasid, jalbul masoleh. Tinggalkan sesuatu yang merusak, ambil yang sesuatu yang ada kemaslahatannya. Jadi kalau wudhu kemudian sholat tidak dijamak itu berat, ya sudah dijamak aja karena sakit, gitu loh Pak. Itu pertimbangannya seperti itu. Nah hadirin, tujuan perjalanan itu juga harus pasti sehingga kita mendapatkan jamak dan qashar Pak. Kalau jamak mengumpulkan, kalau qashar itu meringkas. Nah ternyata ada tujuan perjalanannya, ada perjalanan maksiat, ada maksiat di perjalanan. Kalau maksiat di perjalanan ini kita masih bisa istighfar, tapi tetap memperoleh kepada keringanan jamak qashar Pak. Yang repot kalau perjalanannya memang sudah maksiat gitu. Misalkan contohnya Bapak mau apa Pak, misalkan main judi gitu, naudzubillah min dzalik, mau main judi ke Tanah Genting gitu misalkan, atau ke Sentosa gitu kan misalkan. Itu hadirin di perjalanan Anda nggak boleh jamak qashar gitu. Saya mau jamak dulu Pak Ustadz. Emang Anda mau kemana? Mau Tanah Genting Pak? Mau apa? Mau main singkuku misalkan. Ya nggak boleh. Anda nggak boleh jamak qashar perjalanan maksiat Pak. Gitu. Bahkan kaul ulama yang lain dalam Syafi'iyah, perjalanan wisata itu juga tidak boleh digunakan untuk menjamak dan mengqashar. Perjalanan wisata. Misalkan dari sini Bapak mau ke Bali gitu, mau berjemur di tepi pantai Kuta sana kan gitu. Itu Bapak tidak boleh jamak qashar. Nah sekarang bagaimana mengetahuinya? Ya niat hati Anda. Misalkan saya mau ke Bali gitu kan, tapi saya mau silaturahmi ke sana. Ada saudara di sana, saya mau silaturahmi. Niatnya memang silaturahmi. Sampai di sana kemudian kita jalan-jalan wisata ya nggak masalah gitu Pak. Itulah yang dinamakan sesuatu yang bukan perjalanan maksiat. Karena niat pertamanya silaturahmi ke saudara kita. Bapak misalkan ke Jakarta, anak mau wisuda, maka mendatangi wisuda itu membolehkan jamak qashar. Meskipun ketika nanti sampai sana Bapak sedikit cari hiburan, masuklah ke karaoke misalkan gitu kan. Kemudian karaoke keluarga di situ. Itu Anda boleh jamak, tapi boleh jamak qashar karena ada kemaksiatan di dalamnya. Tapi kalau Bapak ke sana memang tujuannya mau cari hiburan gitu, saya mau karaoke ke Jakarta gitu Pak misalnya, nah itu ya jelas Anda tidak boleh jamak qashar. Sambil sekalian menghadiri wisuda anak saya, itu Anda tidak boleh jamak qashar. Nah ini tujuan perjalanannya. Nah kenapa ini saya sampaikan? Karena saya sering melihat di bandara itu Pak, kadang kalau kita sholat jamaah itu kadang was-was juga imamnya gitu. Saya ini kalau menjadi imam di musola bandara itu Pak, kadang was-was. Was-wasnya gimana? Karena nanti karena ada makmum yang nggak ngerti kita sholat apa, langsung aja jadi makmum gitu loh. Mentang-mentang mau menitik beratkan sholat jamaahnya, imamnya sholat apa nggak tahu, yang penting jadi makmum selesai gitu loh. Ini yang bahaya sekali. Jamak duhur sama asar gitu Pak, saya sudah sholat asar, orang itu lagi wudhu, habis wudhu masuk, saya masih sholat asar gitu kan, tiba-tiba tambah gitu, masuk menjadi jamaah, dia sholat asar, saya sholat asar, dia sholat duhur, kan nggak sinkron gitu. Kadang itu jadi imam, assalamualaikum, di belakangnya udah banyak sekali itu, masbuk semua rata-rata, waduh ya kan, repot ya kan itu. Ada mukim juga, maka di bandara itu kemarin ada tegas, salut saya. Dia mukimin kemudian langsung menjadi seorang imam, dia ngomong, mohon maaf, padahal kayak orang Arab, saya pikir dia mau pergian, Anda kok tiba-tiba seperti itu. Dia langsung ngambil ini yang mukimin Jakarta, orang yang tinggal sekitar Jakarta, sholat dulu sama saya, dan yang dalam perjalanan juga ayo sholat sama saya. Kemudian habis itu nanti Anda yang mau qashar silahkan kalau qashar. Wah gitu. Tapi yang mukimin sama saya dulu. Ayo kita boleh Pak. Dia jadi imam, kita kemudian makmum semua. Habis itu dia mundur, saya maju jadi imam untuk qashar. Nah itu boleh. Seperti itu. Makanya jamak qashar itu harus tahu ilmunya,
harus paham betul, jangan sampai nanti kita sembarangan. Ada juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang karena tidak tahu niatnya, sholat Jumatnya dia cuma sholat niat Jumat tapi tidak digabungkan, tidak dijamak, tapi kemudian asarnya dijamak dan qashar, itu juga nggak boleh, Pak. Jadi niat sholat Jumatnya itu nanti begini, saya berniat sholat fardu Jumat jamak dengan sholat asar. Jadi kalau memang mau menjamak, mengumpulkan, di sholat pertama sudah harus ada niatnya, di sholat yang kedua harus ada niatnya, begitu. Kemudian kalau mau jamak takhir, kalau mau ambil jamak takhir, ini yang penting, ini penting di sini. Mohon jangan sampai silap. Kalau mau jamak takhir, itu pada saat masuk jamak takdimnya, Anda harus berniat bahwa sholat itu masa jamak takhir, harus berniat begitu. Kalau enggak diniatkan itu, nanti jadi qadha, Pak, jadi qadha. Jadi misalkan kita ini dalam perjalanan bis gitu. Biasanya ini dari Jawa Tengah ini, Pak. Jawa Tengah, Jawa Timur mau ke Jakarta, itu repotnya di situ, Pak. Kemudian Anda berangkat jam 4 maghrib, dengar azan, belum sampai ke rest area, terus saja, Pak. Jelas ini kalau bersambung Anda akan kehabisan waktu. Maka pada saat waktu maghrib itu jenengan berniat, saya niatkan sholat maghrib ini untuk dijamak dengan sholat isya pada waktu isya nanti. Harus niat di situ. Maka begitu lewat sholat maghrib, waktu maghrib masuk waktu isya, Anda selamat karena sudah berniat di dalam sholat maghrib tadi. Tapi kalau tidak diniatkan di sholat awal, kemudian Anda jamak takhir, maka hukumnya menjadi qadha, Pak. Tidak boleh dijamak. Hukumnya kita menunda-nunda waktu sholat, hukumnya. Naudzubillah min dzalik. Itu bahaya sekali. Nah, ini yang terpenting itu. Ketika jamak takhir kita niatkan. Yang repot subuh, Pak. Saya sarankan. Kalau Bapak bepergian naik bis, maka untuk sholat subuhnya itu kadang nganyel ke hati, Pak, pihak otomotifnya, pihak bisnya, Pak. Kadang subuh itu kan kita 4:30 ya, kan itu 4:30, 4:30. Kalau di sini 4:30, berarti di Jawa itu, Pak, 4:30 kurang 5 menit atau sekitar 4:30 kurang 10 menit itu sudah masuk. Berarti sekitar 4:20 atau 4:25 lah. Kalau kita di sini 4:30, duluan mereka. Nah, itu bis berhentinya 3:30 di rest area. Setengah jam kemudian jam 4-nya jalan lagi, Pak. Ini yang kadang jangan, Masya Allah. Kalau kita teruskan naik bis, jelas subuhnya nanti kesiangan. Tapi kalau nggak diteruskan, itu kita ganti kereta nanti, akan repot toh. Gitu. Ini yang kadang nganyel ke hati. Makanya bagaimana solusinya, Pak? Solusinya ada beberapa. Yang pertama, kita tanya saja kepada tukang supir bisnya itu, Pak, mohon maaf nanti kalau sholat subuh, saya mau sholat subuh dulu, tolong dihentikan di masjid lah. Biasanya kalau supir jarak jauh yang lintas pulau kayak Jawa Sumatera itu mau, Pak. Jadi begitu nanti pas datang sholat subuh itu mau berhenti. Tapi kalau nggak diminta ya bablas saja, Pak, karena supirnya kadang juga nggak sholat, masalahnya gitu. Beda dengan supir Malaysia, saya akuin lah, Pak. Saya dari Kelantan itu ke Johor, itu kan hampir sama dengan bis malam. Subuhnya begitu dekat dengan masjid, sopirnya yang membangunkan penumpang, Pak, gitu loh. Sopirnya itu bangun, sholat subuh. Sudah di depan masjid, Pak. Padahal sopirnya itu gondrong, Pak, ikat pula rambutnya itu, kayaknya ya kayak sangar kali. Tapi begitu jam sholatnya, malah dia yang membangunkan, Pak. Bangun, sholat subuh, Pak, subuh, jamaah, cum gitu. Akhirnya sholat semua itu satu bis, karena sopirnya sholat. Nah, kalau di kita ini rata-rata, mohon maaf, perjalanan akan mengabaikan masa sholat. Tapi sekarang alhamdulillah,
banyak awak bis yang memperhatikan sholat itu, sehingga mereka sholat subuhnya dijaga. Tapi yang repot kalau yang mendapatkan supir dan awak bis yang nggak menjaga sholatnya. Wah, itu repot sekali, Pak, sangat repot. Hadirin, kemudian ada memang PO bis itu yang di Jawa itu, Haryanto itu, Pak, itu saya sarankan kalau yang mau menjaga sholat naik bis Haryanto itu. Di pintunya itu sampai ada pengumumannya kok, laporkan pihak pengelola bis kalau ada awak bis yang nggak sholat gitu, sampai sebegitunya, Pak. Itu kan bagus sekali itu menjaga sholatnya. Kemudian bagaimana sholat di atas bis, Pak? Ya nggak bisa, Pak, orang kita bisa turun kok gitu. Kalau di pesawat, kalau di pesawat boleh sholat di atas kursi itu karena kita nggak bisa turun kan. Nah, kalau sholat di pesawat kemudian turun nyari masjid sendiri malah gegeran tuh, Pak, ya kan itu. Jelas nggak mungkin, makanya sholat di situ. Tapi kalau yang Airbus, yang Emirat itu, Pak, Emirat itu pesawat itu bisa sholat berdiri karena di belakang itu ada musolanya, Pak. Bisa berjamaah lagi, Pak, ada musolanya. Itu yang kecil-kecil itu yang nggak ada musolanya. Saya pernah sholat di musolanya Emirat. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang jamak qashar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan betul kalau mau menjamak qashar, sebisa mungkin diambil, karena ibadah yang paling utama itu kalau mendapat keringanan adalah mengambil keringanan itu. Bapak, perjalanan panjang pada waktu Ramadan kan jelas diperbolehkan bagi musafir untuk tidak berpuasa, Pak. Jangan mengira bahwa yang puasa saat itu adalah lebih utama daripada yang tidak puasa. Boleh jadi justru malah yang tidak puasa yang lebih utama, Pak. Karena dia diperintahkan oleh Allah untuk mengambil keringanan. Diperintahkan mengambil keringanan, ya ambil, Pak, gitu loh. Itu taat pada pimpinan, taat pada sang raja kan gitu kan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memimpin kita, yang merajai kita kan itu, Pak. Nah, ini hadirin yang bisa kami sampaikan. Anda bertanya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap-silapnya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa nanti fardu kifayah, jamak qashar juga sudah oke. Nanti kemudian sholat jamaahnya juga bisa konsisten kita jaga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.